itu kan bisa dilihat teman-teman ya. Surat kuasa dari yayasan yang tidak ada ketua yayasannya. Jadi maksudnya apa? Gitu kan. Ini bisa diduga seolah-olah beliau-beliau yang mau mengkudeta saya kan seperti itu. Dan itu tidak absah. Di dalam ADART yayasan, selama ketua yayasan masih sehat, tidak berhalangan tetap, tidak gila, tidak sakit keras, tidak dipenjara, belum meninggal dunia, itu tidak bisa diintervensi seperti itu bahkan oleh seluruh pengurus. Karena kalau mereka baca ADART dan kebetulan ADART masih menggunakan periode sebelumnya, gitu, masih ADART yang dibuat oleh ketua sebelumnya, itu nggak bisa seperti itu. Dan ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan yayasan, gitu. Makanya saya selalu bilang kalau memang mau cawe-cawe, masuk lagi jadi ketua yayasan, kita bicarakan. Jadi memang terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak infokan, karena itu bersifat kredensial ya. Pihak yayasannya yang mana gitu, karena saya berkoordinasi dengan masing-masing individu dan bahkan WA grupnya pengurus yayasan. Saya tanyakan siapa yang membuat surat ini itu, mengerti nggak substansinya? Nggak ada yang menjawab. Siapa yang tanda tangan di sini, betulkah tanda tangan atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Jadi kalau saya lebih senang berkomunikasi itu secara langsung gitu kan, bukan melalui gitu. Jadi karena mereka juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, dan beberapa pun ada yang berkomunikasi secara japri kepada saya dan menyatakan tidak pernah ikut tanda tangan, tidak mengetahui isi surat. Nah itu bisa saya duga ada hal-hal yang memang terjadi di situ gitu kan. Itu aja sih. Mas Gary juga menyatakan bahwa ada uang perpindahan uang yang kemudian itu atas keinginan dari yayasan. Dan juga ada perpindahan uang berupa 100 juta dan sebagainya yang kemudian disampaikan bahwa yayasan tahu asalnya dari mana uang itu. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman-teman. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya. Begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bank Densu ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu, karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi jangan kemudian Mas Gary sebagai ketua yayasan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai faktanya, bahwa memang yayasan sama sekali tidak mengetahui itu ya. Itu tadi. Jadi ini permintaan klarifikasi dari badan pengurus kepada Mas Gary, agar Mas Gary mempertanggungjawabkan uangnya itu. Karena walau bagaimanapun, uang yang sudah masuk ke yayasan harus dipertanggungjawabkan. Itu secara audit. Sedangkan uang itu masuknya hanya dalam waktu 1 hari saja. Masuk ke yayasan terus besoknya sudah keluar. Sedangkan arahan dari pendiri ya, uang itu harus dikembalikan kepada yang mengirimkan. Karena tidak ada dokumen-dokumen penyerta untuk apa uang itu digunakan. Kami sangat menyayangkan kalau kemudian Mas Gary tidak mampu membedakan kedudukan Mas Gary sebagai perseorangan maupun sebagai ketua yayasan. Kalau sebagai perseorangan itu boleh-boleh saja, mau ngomong apa saja boleh saja, bertindak untuk atas dirinya boleh saja. Tapi kalau sebagai ketua yayasan, maka penting kemudian adanya koordinasi dengan 9 pengurus lainnya yang ada di yayasan. Ini yang tidak pernah terjadi sampai hari ini. Jadi kami tekankan teman-teman, semenjak Mas Gary menjadi ketua yayasan sampai hari ini tidak pernah ada rapat pengurus yayasan yang dilakukan oleh Mas Gary, sehingga kemudian pihak yayasan merasa Mas Gary bertindak atas namanya sendiri, bukan kemudian membawa nama yayasan. Saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua yayasan, saya nggak pernah ngurusin yang namanya keuangan, karena ada namanya bendahara ya, ada bagian adminnya gitu. Saya lebih ke aksi aja sih, karena kan yang namanya ketua pasti
melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan gitu, bukan ngurusin duit gitu. Lebih itu sih, iya itu sih yang agak bingung. Ketua yayasan soalnya bukan tugasnya itu, tapi ya nggak apa-apa. Nanti biarkan pihak dari pembina terus wakil yang mengurus semuanya. Tapi lihat nanti lah, kita bisa minta audit lagi kok, pakai dana pribadi kita. Nanti kita minta audit lagi mengenai dana NTT juga, dan juga 2024. Wah, nggak bisa jawab. Nanti akan terbuka sendiri Akan gitu. terbuka sendiri semuanya. Ya, lebih berdamai sama diri sendiri, terus percaya segala sesuatu. Mungkin manusia bisa berbohong, manusia itu bisa menutupi sesuatu, tapi Allah itu maha mengetahui. Dan aku percaya itu. Mungkin timingnya bukan sekarang, mungkin nanti pada saat yang tepat, gitu aja. Percaya Allah itu maha segalanya. Itu aja sih. Ya mungkin sekarang saya posisi yang selalu disudutkan, misalkan nggak apa-apa juga, itu kan hak dari masing-masing orang atau dari netizen sendiri yang menilai. Tapi saya pribadi yang saya ucapkan segala sesuatunya itu ada buktinya, ada faktanya. Udah nikmatin aja, emang sudah jalannya kayak gini, sudahlah. Kita udah tahu resiko yang terjadi kok, akan seperti ini ya sudah. Nggak perlu kecewa lah. Soalnya Semua emang udah harus terjadi kok. Bukan suatu hal yang harus dikecewakan. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu? Allah tuh pasti punya jawaban sih. Itu aja ya. Nanti kita lihatlah waktu yang menentukan semuanya. Uang di rekening yayasan itu hanya 10 juta bang. Itu abang sendiri melihatnya sedikit miris nggak sih bang? Apalagi uang, bisa dibilang uang donasi sudah tidak ada. Dari awal saya udah bilang, yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus. Masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman nih uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Nopi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Nopi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Nopi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Nopi. Artinya Nopi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Nopi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Ya, saya merasa sangat disayangkan banget ya gitu. Dulu maksud saya tuh jangan lagi terjadi ke mereka-mereka, kan dulu kan aib saya yang dibongkar gitu kan. Sekarang mereka sendiri yang bongkar aib mereka sendiri, buat apa gitu. Lebih baik kalau misalnya bisa tabayun, bisa diselesaikan dengan baik. Jangan dipublik kalau bisa sih gitu. Diselesaikan aja gitu secara tabayun gitu. Bukan apapun, kita kan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Cukup Agus lah yang merasakan hal begitu sakitnya gitu. Jangan lagi ada korban-korban berikutnya. Apalagi itu kan public figure, sangat disayangkan gitu kan. Apalagi dia punya jiwa sosial, kita pandang. Apalagi itu ya tahu sendirilah, namanya juga udah selebgram gitulah kan. Selebgram, habis itu udah bisa dibilang memang udah inilah gitu ya. Setidaknya pertahankanlah maksudnya nama baik kalian, jangan sampai nama baik kalian itu jadi kemana-mana gitu. Kalau bisa secara baik, kenapa selesaikan secara baik-baik gitu.